Assalamualaikum sahabat, selamat berjumpa. Pada kesempatan cerita kali ini berjudul, Bapak penjual kue keroncong itu ternyata mampu mengalahkan dukun sakti. Kehidupan sederhana di Desa Sumbermulyo. Di sebuah desa kecil bernama Desa Sumbermulyo yang terletak di lereng perbukitan Jawa, hiduplah seorang pria tua yang dikenal ramah dan rendah hati. Namanya Pak Juna. Setiap pagi, tepat saat matahari mulai menyembul dari balik pepohonan, ia sudah berjalan kaki menuju pasar tradisional di pusat desa. Di bahunya tergantung keranjang anyaman bambu besar yang penuh dengan kue keroncong, camilan tradisional yang dibuat sendiri. Kue itu memiliki bentuk yang unik, kecil memanjang seperti jari tangan, dengan taburan bawang goreng dan sedikit cabai bubuk di atasnya. Rasanya gurih, renyah, dan membuat siapapun ketagihan. Namun yang lebih menarik dari rasanya adalah cerita misterius yang selalu mengiringi setiap kue yang dijualnya. Warga desa sering berasumsi bahwa kue keroncong Pak Juna bukan hanya sekedar makanan biasa. Ada sesuatu yang aneh, tapi tidak membahayakan. Banyak orang tua yang percaya bahwa kue itu bisa menetralisir aura negatif, bahkan bisa melindungi dari gangguan makhluk halus. Meski begitu, Pak Juna tak pernah menjelaskan secara gamblang. Saat ditanya, ia hanya tersenyum sambil berkata, "Yang penting makanan ini bisa bikin perut hangat dan pikiran tenang." Kehidupan sehari-hari Pak Juna. Pak Juna tinggal di sebuah rumah sederhana di ujung desa, dekat hutan kecil yang disebut Hutan Randulintang. Rumahnya berdinding kayu, atapnya dari genteng tanah liat, dan lantainya masih berupa tanah padat. Di pekarangannya, ia menanam rempah-rempah, seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan daun salam. Setiap hari ia bangun sebelum subuh. Setelah sholat tahajud dan dzikir pagi, ia langsung masuk ke dapur untuk mulai menyiapkan adonan kue keroncong. Proses pembuatannya cukup panjang. Mencampurkan tepung beras, santan kelapa tua, garam, dan beberapa bahan rahasia yang tidak diketahui warga. Ada satu bahan yang selalu ia tambahkan, serbuk daun randu hitam, tanaman langka yang hanya tumbuh di tempat-tempat keramat. Warga tidak pernah melihat bagaimana Pak Juna sampai, karena ia selalu pergi ke hutan sebelum fajar. Setelah semua kue digoreng dan disusun rapi dalam keranjang, ia mulai berkeliling pasar. Orang-orang menyambutnya dengan senyuman dan panggilan hormat. "Selamat pagi, Pak Juna." Anak-anak seringkali berebut membeli kue keroncong darinya. Bukan hanya karena rasanya yang enak, tapi juga karena mereka suka mendengarkan cerita-cerita pendek yang ia ceritakan sambil melayani pembeli. Misteri di balik senyum Pak Juna. Meskipun penampilannya biasa saja, banyak warga yang merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada diri Pak Juna. Beberapa orang tua pernah melihatnya berdiri di tengah hutan, memandangi langit malam sambil berbisik-bisik seperti sedang berdoa atau membaca mantra. Ada juga yang pernah melihat kilatan cahaya dari arah dapurnya ketika sedang membuat kue. Meskipun saat ditanya Pak Juna hanya tertawa kecil dan berkata, "Oh, itu pasti refleksi lampu dari penggorengan." Namun ada satu peristiwa yang benar-benar membuat warga bertanya-tanya tentang masa lalu Pak Juna. Suatu malam, seekor ular sanca besar muncul di halaman rumah kepala desa. Semua warga panik. Ular itu terlihat ganas dan sulit diusir. Bahkan petugas desa yang mencoba menangkapnya gagal. Saat itulah Pak Juna datang. Tanpa alat bantu apapun, ia mendekati ular tersebut dengan tenang. Ia membisikkan sesuatu, dan dalam hitungan detik ular itu diam tak bergerak. Kemudian, dengan lembut Pak Juna menggendong ular itu dan membawanya masuk ke hutan. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan ular di desa. Warga semakin yakin bahwa Pak Juna bukan orang biasa. Tapi ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, sebagai penjual kue keroncong yang sederhana dan penuh rahasia. Ancaman dari luar desa.
Beberapa bulan setelah kejadian ular tersebut, kabar buruk mulai menyebar dari desa tetangga. Konon, ada seorang dukun sakti bernama Ki Gendeng Muladi yang datang dari Gunung Kembar. Ia dikabarkan memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi dan sering menggunakan kekuasaan untuk menguasai desa-desa kecil. Dengan bantuan roh jahat dan mantra-mantra hitam, Ki Gendeng berhasil membuat warga takut. Hantu-hantu penunggu hutan sering muncul di malam hari, menakuti anak-anak, dan bahkan menyebabkan beberapa orang sakit misterius. Rumornya akhirnya sampai ke desa Sumbermulyo. Warga mulai gelisah. Meskipun belum ada tanda-tanda gangguan di desa mereka, kekhawatiran mulai menyebar. Apalagi ketika beberapa warga melihat bayangan asing di pinggir hutan. Kepala desa memanggil para tokoh agama dan pemuka desa untuk rapat darurat. Mereka mencoba mencari solusi, termasuk melakukan doa bersama di masjid dan ritual tolak bala di balai desa. Tapi hasilnya nihil, rasa takut tetap menghantui. Dan di tengah kecemasan itu, muncullah ide dari salah satu pemuda desa, Andi. Ia berkata, bagaimana kalau kita meminta bantuan Pak Juna? Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Namun kebanyakan warga hanya tersenyum sinis. Apa yang bisa dilakukan seorang penjual kue? Namun Andi tidak menyerah. Ia yakin di balik kesederhanaan Pak Juna ada kekuatan besar yang tersembunyi. Kedatangan Ki Gendeng Muladi. Pagi itu, udara di desa Sumbermulyo terasa berbeda. Langit mendung menggantung rendah, seperti memberi isyarat akan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di pasar tradisional, warga mulai ramai membicarakan satu nama, Ki Gendeng Muladi. Konon, dia adalah seorang dukun sakti yang berasal dari kawasan Gunung Kembar, sebuah tempat keramat yang jarang dikunjungi karena sering muncul keanehan di sana. Menurut kabar, Ki Gendeng memiliki kemampuan untuk memanggil roh jahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menaklukkan desa-desa lemah. Beberapa bulan lalu, ia berhasil membuat warga desa Jambu Kidul ketakutan hingga mereka menyerahkan hasil panen setiap bulan sebagai upeti. Di desa Kebun Rejo, anak-anak tak berani keluar rumah malam hari karena sering melihat bayangan hitam mengintai dari balik jendela. Dan gini, desa Sumbermulyo menjadi sasaran berikutnya. Gangguan gaib bermula. Beberapa hari setelah kabar kedatangan Ki Gendeng Muladi menyebar, gangguan gaib mulai terjadi di desa Sumbermulyo. Warga mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan tanpa wajah di pinggir hutan, suara terdengar tanpa sumber di tengah malam, anjing peliharaan tiba-tiba menggonggong keras meski tidak ada orang di sekitarnya. Bahkan, beberapa warga mengalami mimpi buruk yang sama, melihat sosok bertubuh besar dengan mata merah menyala. Salah satunya dialami oleh Bu Rina, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di dekat hutan Randu Lintang. Ia bermimpi bahwa dirinya sedang terbang dibawa oleh tangan raksasa menuju puncak gunung. Saat bangun, tubuhnya lemas dan penuh bekas goresan seperti cakaran. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya merasa diganggu, katanya kepada tetangga. Warga semakin panik. Kepala desa langsung mengambil langkah darurat, melakukan doa bersama di masjid, memasang azimat penolak bala, serta menempelkan doa udara di setiap sudut rumah. Namun semua usaha itu tidak menghasilkan hasil. Gangguan gaib terus terjadi, bahkan semakin parah. Kue keroncong sebagai pelindung. Di tengah kecemasan warga, Andi, seorang pemuda yang pernah berbincang dengan Pak Juna, mengambil inisiatif. Ia ingat bagaimana Pak Juna pernah menangkap ular sanca besar hanya dengan berbisik. Tanpa ragu-ragu, Andi mendatangi rumah Pak Juna di ujung desa. Setelah menceritakan keadaan desa, Andi memohon agar Pak Juna mau membantu. Pak Juna diam sejenak. Lalu ia berkata, "Saya bukan dukun atau pawang makhluk halus, tapi jika kamu percaya pada saya, ambillah kue ini. Bagikan kepada yang merasa terganggu." Ia memberikan Andi 5 buah kue keroncong hangat. Andi menguasai rasa ragu-ragu, namun akhirnya ia membagikannya kepada warga yang mengeluhkan gangguan gaib. Hasilnya mengejutkan.
Bu Rina, yang sempat bermimpi buruk dan lemas, merasa lebih baik setelah memakan kue tersebut. Ia tidur nyenyak semalaman tanpa gangguan apapun. Beberapa anak kecil yang biasanya ketakutan keluar rumah juga mulai berani bermain lagi. Warga mulai menyadari bahwa kue keroncong Pak Juna bukan hanya cemilan biasa. Ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Rahasia, bahan rahasia. Beberapa hari setelah kue keroncong diumumkan, Andi kembali datang ke rumah Pak Juna. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang bahan-bahan rahasia yang digunakan dalam pembuatan kue tersebut. "Bapak, kenapa kue ini bisa mengeluarkan gangguan? Apakah ini ilmu kebatinan?" tanyanya. Pak Juna tersenyum. "Kue ini bukan sihir. Ini adalah bentuk doa dan kepercayaan. Tapi memang bahan-bahannya memiliki kekuatan alami yang bisa menetralisir energi negatif." Andi penasaran. "Apa saja bahan-bahannya?" Pak Juna menjawab, "Selain tepung beras, santan, dan garam, ada beberapa bahan khusus yang hanya tumbuh di tempat-tempat keramat, seperti daun randu hitam, bubuk kunyit putih, dan air dari sumur tua di bawah pohon beringin." Andi terkejut. "Sumur tua di bawah pohon beringin? Bukankah itu tempat angker?" Pak Juna tersenyum. "Itu juga tempat suci. Semua tempat punya dua sisi, baik dan buruk. Yang penting adalah niat kita saat mengambil manfaatnya." Dukun sakti menantang. Beberapa minggu berlalu, gangguan gaib mulai berkurang. Namun, Ki Gendeng Muladi tidak tinggal diam. Ia mendengar bahwa ada seorang penjual kue yang mampu melindungi warga dari pengaruhnya. Hal ini membuatnya marah. Ia merasa tantangan atas kekuasaannya. Untuk membuktikan kehebatannya, Ki Gendeng Muladi mengirimkan surat tantangan ke desa Sumbermulyo. Surat itu berbunyi, "Hai penduduk desa Sumbermulyo, aku adalah Ki Gendeng Muladi, penguasa Gunung Kembar. Siapapun yang berani menantang kekuatanku, datanglah ke puncak gunung. Jika kalah, maka desamu akan menjadi milikku. Jika menang, aku akan pergi selamanya." Warga panik. Kepala desa memanggil rapat darurat, tapi tidak ada jawaban yang pasti. Semua tokoh spiritual di desa merasa tidak cukup kuat untuk melawan Ki Gendeng. Saat itulah Andi maju. Ia yakin Pak Juna bisa melawan Ki Gendeng. Dia bukan orang biasa. Tapi warga menatap Andi dengan ragu. Bagaimana mungkin seorang penjual kue bisa melawan dukun sakti? Tapi Andi nyaman. Ia lalu menemui Pak Juna dan menyampaikan isi surat tantangan itu. Pak Juna diam sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Jika itu memang harus dilakukan, saya akan hadir." Andi mengikuti Pak Juna. Setelah menerima tantangan dari Ki Gendeng Muladi, Andi semakin penasaran dengan sosok Pak Juna. Ia yakin bahwa pria tua itu bukanlah penjual kue biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Andi bertekad untuk mengetahuinya. Pada suatu malam yang sunyi, Andi memutuskan untuk mengikuti Pak Juna saat pulang dari pasar. Ia membayangkan bahwa Pak Juna mungkin akan pergi ke tempat-tempat aneh atau melakukan ritual rahasia. Dari kejauhannya, Andi melihat Pak Juna berjalan pelan menuju hutan randu lintang. Biasanya, warga tidak berani lewat di sana setelah matahari terbenam karena banyak cerita horor tentang hantu penunggu pohon beringin besar. Namun, Pak Juna justru masuk ke dalam hutan tanpa rasa takut. Andi mengikuti dari belakang, hati-hati agar tidak mengeluarkan suara. Ia bersembunyi di balik pepohonan sambil terus memperhatikan gerak-gerik Pak Juna. Ritual malam yang aneh. Beberapa menit kemudian, Pak Juna berhenti di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon randu hitam. Di tengah lapangan, terdapat batu besar yang sepertinya digunakan sebagai altar. Andi terkejut melihat Pak Juna meletakkan keranjang kuenya di atas batu itu. Ia lalu membuka tas kulit usang yang selama ini jarang terlihat. Di dalamnya terdapat beberapa benda aneh, sebilah pisau kecil dari besi tua, manik-manik warna hitam, dan daun-daun kering yang tidak dikenal. Pak Juna mulai berdoa. Suaranya pelan tapi tegas. Ia menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh Andi, mungkin bahasa Sanskerta atau Jawi kuno.
Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergoyang ikut seperti merasakan energi yang sedang dididihkan. Saat itulah Andi menyadari sesuatu. Pak Juna bukan hanya seorang penjual kue biasa. Ia adalah seorang pendekar ilmu kanuragan. Pengakuan Pak Juna. Keesokan paginya, Andi mendatangi rumah Pak Juna. Ia tidak bisa menyimpan rahasianya sendiri lagi. Ia harus bertanya langsung. "Pak, saya lihat Bapak malam tadi. Saya tahu Bapak melakukan ritual di hutan. Tolong jelaskan siapa Bapak sebenarnya," ujar Andi dengan suara gemetar. Pak Juna diam sejenak. Ia menatap Andi dengan tenang namun dalam. Setelah menarik napas panjang, ia akhirnya berkata, "Saya dulunya adalah seorang guru ilmu kanuragan. Ilmu yang diajarkan turun-temurun dari leluhur. Ilmu itu bukan untuk mencari kekuatan, tapi untuk menjaga keseimbangan alam." Andi tercengang. "Ilmu kanuragan? Jadi Bapak bisa melawan Ki Gendeng?" Pak Juna menyenyum. "Saya bisa, tapi saya meninggalkan dunia itu karena ingin hidup sederhana. Namun, ketika desa kita terancam, saya tidak bisa tinggal diam." Makna sebenarnya dari kue keroncong. Pak Juna lalu membawa Andi ke dapurnya. Di sana, ia menunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue keroncong. Kue ini bukan sekedar camilan. Ini adalah bentuk doa, perlindungan dan diberikan kepada alam. Ia menjelaskan bahwa setiap bahan memiliki makna filosofis. Tepung beras, lambang kesederhanaan dan ketenangan jiwa. Santan kelapa tua, simbol kekayaan alam yang harus dijaga. Garam laut, digunakan untuk menetralisir energi negatif. Daun randu hitam, tumbuhan langka yang hanya tumbuh di tempat keramat, konon bisa menolak gangguan roh jahat. Kunyit putih, bahan spiritual yang sering digunakan dalam upacara adat untuk membersihkan aura. Air sumur tua di bawah pohon beringin, air yang diyakini mengandung energi mistis yang dapat menyeimbangkan tubuh dan pikiran. "Jadi, kue ini adalah bentuk perlindungan alami?" tanya Andi. "Ya, ilmu kebatinan. Bukan hanya soal mantra dan kekuatan. Ini juga tentang bagaimana kita hidup selaras dengan alam." Pelajaran dari seorang guru lama. Sejak saat itu, Andi menjadi sering datang ke rumah Pak Juna. Ia meminta agar diajari ilmu itu, meskipun Pak Juna awalnya ragu. Belajar ilmu ini tidak mudah. Harus punya niat bersih, hati sabar, dan jiwa rendah hati, kata Pak Juna. Tapi Andi menyaman. Ia ingin bisa membantu desa jika suatu hari Pak Juna tidak ada lagi. Akhirnya, Pak Juna setuju. Setiap pagi sebelum membuat kue, Pak Juna mengajarkan Andi cara bermeditasi, membaca mantra sederhana, dan memahami alam gaib. Ia juga memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan. Dengan ilmu, kamu bisa melindungi diri dan orang lain. Tapi jika salah digunakan, ilmu itu bisa menghancurkan. Pesan Pak Juna. Andi menerima semua ajaran itu dengan hati yang tulus. Persiapan menghadapi Ki Gendeng, waktunya semakin dekat. Hari melawan pertarungan Ki Gendeng Muladi semakin dekat. Warga desa Sumber Mulyo mulai gelisah. Beberapa ingin mengungsikan anak-anak ke desa tetangga, khawatir jika pertarungan gagal. Tapi Pak Juna tetap tenang. Ia percaya bahwa ia bisa mengalahkan Ki Gendeng. Ia juga percaya bahwa Andi bisa menjadi penerusnya jika terjadi sesuatu. Suatu malam, Pak Juna memanggil Andi dan memberikan satu keranjang kue keroncong spesial. "Bagikan ini kepada warga sebelum pertarungan dimulai. Ini akan melindungi mereka dari pengaruh buruk Ki Gendeng," kata Pak Juna. Andi menerima keranjang itu dengan penuh tanggung jawab. Ia sadar bahwa inilah saatnya ia membuktikan apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Perjalanan menuju Gunung Kembar. Matahari belum terbit ketika Pak Juna bersiap berangkat ke Gunung Kembar. Di langit timur, warna jingga mulai menyembul perlahan, menandakan hari baru akan dimulai.
Namun, bagi Pak Juna, pagi itu bukan hanya awal hari biasa. Ini adalah awal pertarungan hidup dan mati melawan Ki Gendeng Muladi. Andi ikut mendampingi Pak Juna sebagai penunjuk jalan dan juga sebagai pengiring. Ia membawa satu keranjang kue keroncong spesial yang telah dibuat semalam. Kue itu tidak hanya sebagai bekal, tapi juga sebagai senjata spiritual jika diperlukan. Warga desa Sumber Mulyo berkumpul di depan balai desa untuk melepas kepergian mereka. Ada rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. "Pak Juna, selamat tolongkan kami," ujar Bu Rina sambil meneteskan air mata. Kepala desa menampar bahu Pak Juna. "Kami percaya pada Bapak." Pak Juna tersenyum. "Jangan khawatir, ini adalah tugasku." Dengan langkah mantap, Pak Juna dan Andi mulai berjalan menuju Gunung Kembar. Tanda-tanda kedatangan bahaya. Saat mereka mendekati lereng Gunung Kembar, udara mulai terasa berbeda. Dingin menusuk tulang meskipun matahari sudah naik cukup tinggi. Angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah dan daun membusuk. Beberapa kali, Andi merasa ada bayangan mengikuti mereka dari kejauhan. Tapi, setiap dia menoleh, tidak ada apa-apa. "Pak, apakah kita sedang bersantai?" tanya Andi ragu-ragu. Pak Juna menjawab dengan tenang. "Iya, mereka bisa merasakan kehadiran kita, tapi selama kita tetap tenang dan fokus, kita aman." Ia lalu memberikan satu kue keroncong kepada Andi. "Makan ini akan membuatmu lebih kuat secara batin." Andi bersahabat dengan hormat lalu bersandar pelan-pelan. Setelah itu, perasaan nyamannya mulai berkurang. Ki Gendeng menantikan kedatangan musuh. Di puncak Gunung Kembar, Ki Gendeng Muladi sudah menunggu. Ia berdiri di tengah lingkaran batu besar, mengenakan jubah hitam panjang dengan kalung manik-manik dari tulang hewan. Di sekelilingnya, api biru menyala rendah. Bau belerang menyengat di udara. Beberapa siluman dan roh jahat tampak berdiri di belakangnya, siap menyerang kapan saja. Ki Gendeng tersenyum sinis saat melihat Pak Juna dan Andi datang. "Jadi kamu benar-benar berani datang? Seorang penjual kue ingin melawanku?" Pak Juna tidak marah. Ia menjawab dengan suara tenang. "Saya bukan penjual kue biasa, dan kamu bukan dukun sakti sejati. Kamu hanya menggunakan ilmu untuk menyakiti orang lain." Ki Gendeng tertawa keras. "Ayo lihat, siapa yang lebih sakti." Pertarungan gaib pun dimulai. Ki Gendeng menggerakkan tangannya, dan langsung muncul siluman anjing hitam yang meraung-raung. Makhluk itu melompat ke arah Pak Juna, tapi sebelum sampai, Pak Juna melemparkan satu kue keroncong ke udara. Kue itu meledak dalam cahaya putih dan membentuk lingkaran perlindungan di sekeliling Pak Juna dan Andi. Siluman itu jerit kesakitan dan menghilang dalam asap tebal. Ki Gendeng terkejut. "Kamu menggunakan mantra leluhur." Pak Juna mengangguk. "Ilmu itu bukan untuk kejahatan. Ilmu itu diciptakan untuk melindungi manusia dan alam." Tidak menyerah, Ki Gendeng mencoba lagi. Kali ini, ia memanggil roh nenek tua yang haus darah. Roh itu muncul dengan tubuh rapuh dan mata merah menyala. Ia berusaha mencekik Pak Juna. Namun, Pak Juna membaca mantra pendek, lalu meletakkan telapak tangan di tanah. Energi positif mengalir keluar, membuat roh itu gemetar. "Kembalilah ke tempat asalmu," bisik Pak Juna. Roh itu menjerit keras, lalu menghilang dalam tiupan angin. Tik puncak pertarungan. Ki Gendeng Muladi mulai panik. Tenaganya mulai habis karena serangan-serangannya terus gagal. Ia mencoba menggunakan jurus pamungkasnya, ilmu penghisap jiwa. Api biru di sekelilingnya menyala lebih tinggi. Udara menjadi sangat dingin. Langit gelap seperti malam hari. Semua makhluk di sekitarnya mulai kehilangan energi. Andi sempat terjatuh karena tekanan aura negatif yang kuat. Pak Juna langsung memberikan satu kue keroncong lagi. Setelah optimal, Andi pulih dan bisa berdiri kembali. Pak Juna kemudian membuka keranjangnya, mengeluarkan semua kue keroncong yang tersisa dan melemparkannya ke udara. Satu demi satu, kue-kue itu meledak dan mengeluarkan cahaya putih terang.
Cahaya itu membentuk pagar energi besar yang melingkari medan pertarungan. Ki Gendeng mulai merontah. Ini adalah mantra para leluhur, teriaknya takut. Pak Juna maju ke depan. Kamu salah menggunakan ilmu. Kamu mengganggu keseimbangan alam. Dan sekarang, kamu harus bertanggung jawab. Ia mengucapkan mantra terakhir, dan dengan sekali tepukan tangan, aura negatif yang mengelilingi Ki Gendeng hancur berkeping-keping. Ki Gendeng menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai memudar, hingga akhirnya menghilang tanpa bekas. Kemenangan damai. Setelah Ki Gendeng menghilang, suasana gunung berubah drastis. Langit kembali cerah, udara hangat, dan burung-burung mulai berkicau riang. Hutan yang tadinya terasa angker, kini kembali damai. Andi membayangkan, tidak percaya. Kita menang ya? Pak Juna tersenyum. Iya, tapi kemenangan ini bukan soal kekuatan. Ini tentang niat baik dan hubungan kita dengan alam. Ia lalu memetik satu daun randu hitam dari pohon kecil di perkebunan. Gunung ini bisa kembali normal. Tapi, kita harus tetap menjaga keseimbangannya. Andi mengangguk. Ia sadar bahwa hari ini ia tidak hanya menyaksikan pertarungan gaib. Ia juga belajar tentang arti sesungguhnya dari ilmu kanuragan. Kedatangan di Desa Sumbermulyo. Matahari pagi menyinari Desa Sumbermulyo dengan hangat. Burung-burung berkicau riang, embusan angin membawa aroma bunga randu yang sedang mekar, dan suara anak-anak bermain terdengar jelas di antara rumah-rumah sederhana. Di tengah kehidupan damai itu, Pak Juna dan Andi kembali pulang. Langkah mereka tenang, meski tubuh terasa lelah setelah melalui pertarungan gaib di puncak Gunung Kembar. Warga yang melihat kedatangan mereka langsung berkerumun. Ada rasa penasaran, takut, dan harapan bercampur menjadi satu. Bagaimana hasilnya? Tanya Bu Rina dengan suara gemetar. Apakah Ki Gendeng Muladi masih hidup? Apakah Pak Juna berhasil mengalahkannya? Pak Juna tersenyum tipis. Ia telah pergi. Desa kita aman. Sejenak hening membuat warga tanda gara. Lalu sorak-sorai dan tepuk tangan pecah dari semua orang. Anak-anak mulai menari-nari, ibu-ibu saling berpelukan, dan para pemuda bersalaman dengan Pak Juna sebagai bentuk penghargaan. Namun Pak Juna tidak ingin dielu-elukan seperti pahlawan. Ia hanya ingin kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Kehidupan sehari-hari yang kembali normal. Beberapa hari setelah kepulangan Pak Juna, kehidupan di Desa Sumbermulyo benar-benar kembali normal. Tidak ada lagi bayangan hitam di malam hari, tidak ada lagi mimpi buruk yang mengerikan, dan udara desa kembali terasa segar dan damai. Pak Juna kembali bangun pagi-pagi sekali untuk membuat kue keroncong. Ia tetap menggunakan resep lama, dengan bahan-bahan alami dan doa-doa pendek sebelum memulai pembuatan kue. Setiap pagi, ia menjajakan kuenya di pasar tradisional seperti biasa. Warga tetap berembut membeli, bukan hanya karena rasanya enak, tapi juga karena mereka percaya bahwa kue itu bisa menjaga aura positif. Yang berubah adalah pandangan warga terhadap Pak Juna. Mereka tidak lagi berasumsi hanya sebagai penjual kue biasa. Di balik sederhananya, ia adalah pejuang tak terlihat yang melindungi desa dari ancaman dunia gaib. Namun, Pak Juna tidak pernah mengakui hal itu secara terbuka. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, katanya ketika ditanya oleh salah satu warga tua. Andi menjadi murid baru. Semenjak pertarungan itu, Andi mulai sering datang ke rumah Pak Juna. Ia ingin belajar lebih banyak tentang ilmu kanuragan, tentang filosofi kue keroncong, dan tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan alam dan sesama manusia. Akhirnya, Pak Juna menerima Andi sebagai murid resmi. Setiap pagi sebelum membuat kue, ia mengajarkan Andi mantra-mantra dasar, cara membaca energi alam, dan pentingnya niat dalam setiap tindakan. Jangan pernah menggunakan ilmu ini untuk kejahatan atau kesombongan, pesan Pak Juna suatu hari. Andi mendengarkan dengan hati yang tulus. Ia sadar bahwa ilmu yang diajarkan oleh Pak Juna bukan hanya soal kekuatan tapi juga tanggung jawab. Ia juga mulai membantu Pak Juna membuat kue keroncong. Awalnya hanya mencuci bahan dan menggoreng. Tapi lambat laun ia mulai ikut mencampur adonan dan memilih bahan-bahan langka
seperti daun randu hitam dan kunyit putih. Pengaduan dari desa lain. Berita kemenangan tentang Pak Juna melawan Ki Gendeng Muladi menyebar dengan cepat. Bukan hanya di desa Sumbermulyo, tapi juga sampai ke desa-desa tetangga. Beberapa desa yang selama ini diganggu oleh makhluk halus mulai mengirimkan utusan. Mereka memohon agar Pak Juna mau membantu membersihkan desa mereka dari gangguan gaib. Namun Pak Juna menolaknya dengan sopan. Aku sudah cukup berkelana. Aku ingin fokus menjaga desa kita saja. Tapi ia tidak meninggalkan mereka begitu saja. Ia memberikan mereka beberapa kue kerontong spesial, serta petunjuk sederhana untuk menjaga keharmonisan alam. Jangan tinggalkan doa dan silaturahmi. Alam akan merespon dengan baik jika kita menjaga keseimbangannya, ujarnya. Para utusan itu pulang dengan puas. Beberapa bulan kemudian, kabar datang bahwa desa-desa tersebut sudah lebih tenang dan aman. Rumah yang tenang dan damai. Meskipun Pak Juna tidak ingin dianggap sebagai dukun atau pawang, namanya tetap menjadi legenda hidup di desa Sumbermulyo. Anak-anak sering bercerita tentang penjual kue yang mengalahkan dukun sakti di depan api puncak saat malam hari. Tapi bagi Pak Juna, semua itu tidak penting. Yang penting adalah kehidupan yang tenang, damai, dan penuh makna. Ia tetap menjual kue keroncong setiap pagi. Tetap tinggal di rumahnya yang sederhana. Tetap rendah hati dan ramah kepada siapapun. Dan yang terpenting, ia tetap mengajarkan ilmunya kepada Andi. Agar kelak ketika ia tiada, ada yang melanjutkan tugas menjaga keseimbangan alam dan jiwa manusia.